itu tuh yang mulai bahaya-bahaya ya. Biasanya mungkin perhatian-perhatian kecil yang kita nggak lagi dapetin dari pasangan kita. Perhatian-perhatian kecil yang buat seseorang itu, oh ternyata ini validasi yang dia cari selama ini. Ternyata enak ya diperlakukan dengan cara yang seperti ini, yang bisa jadi kadang orang nggak tahu loh kalau itu sesuatu yang dia suka, dia inginkan, karena mungkin dengan pattern-pattern relasi yang sebelumnya yang mungkin ya udah biasa diperlakukan dengan cara yang sama, kemudian diperlakukan dengan cara yang berbeda yang baru, itu akhirnya memicu sparks yang kemudian oh ternyata nyaman ya, ternyata ini yang gue suka nih sebenarnya di dalam relasi. Nah kalau udah kayak gitu tuh gimana tuh? Itu kan kayak bahaya nggak sih sebetulnya kalau udah ada perasaan-perasaan kayak gitu? Itu termasuk cheating nggak sih? Nggak sih, menurutmu gimana? Buat aku sih jujur cheating ya. Kalian merhatiin nggak sih kalau misalnya kita buka sosmed tuh kayaknya isinya viral-viral tentang perselingkuhan mulu, mulai dari yang di tempat kerja lah, yang di mungkin di mall tiba-tiba ada yang nyamperin terus membahas tentang perselingkuhan pasangannya. Itu apa belakangan sesuatu yang dikit-dikit viral ini apakah udah mulai common atau gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang common, menurut kalian sebetulnya ini karena social media juga atau karena kasusnya lebih banyak, jadi makin banyak yang terbuka juga? Karena kalau menurutku kayaknya belakangan ini social media membantu pergerakan informasi itu menjadi lebih cepat dan lebih terbuka nggak sih? Gitu. Jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang punya akses buat viralin gitu ya. Bener banget. Dan dikit-dikit sekarang diviralin nggak? Kalau misalnya ada sebagai bentuk dari sanksi sosial itu, akhirnya banyak yang akhirnya di blow up ke social media gitu nggak sih? Tapi di sisi lain juga terkait ini nggak sih, gimana seseorang memandang batasan antara selingkuh sama enggak selingkuh gitu. Ada yang mengira bahwa selingkuh itu artinya kalau udah pakai emosional gitu. Sedangkan ada juga yang menganggap kalau hanya seksual dan fisik gitu ya, itu nggak selingkuh gitu. Kan ada juga budaya yang menganggap seperti itu ya. Udah bergeser ya definisinya ya. Kalau kayak selingkuh tipis-tipis tuh menurutku masih flirting. Kalau ini tadi belum selingkuh kalau belum ada emosional gitu. Jadi konteks dari perselingkuhan itu sendiri juga mungkin definisinya bisa beda-beda kali ya setiap individunya nggak sih? Iya, karena kalau dari sisi korban nih, dari sisi korban ngelihatnya apapun itu, oh ini perselingkuhan nih. Sedangkan kalau dari sisi pelaku, oh belum kok, ini masih sebagai pertemanan biasa aja, mungkin cenderung lebih dekat, tapi it's not cheating at all, mungkin begitu ya. Jadi dianggapnya tuh sesuatu yang lebih ringan kali ya, lebih biasa lah gitu. Padahal sebenarnya juga enggak ya. Maksudnya memang kalau dari sisi pelaku tuh akan selalu ada alasan. Apalagi sekarang definisi perselingkuhan tuh beda-beda ya. Ada yang micro cheating gitu, ada yang emotional cheating, ada yang physical cheating gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang enggak kok, menurut aku cheating tuh kalau udah physical. Enggak, kalau menurutku cheating itu kalau udah emotional. Enggak kok, tipis-tipis pun masih udah termasuk dengan cheating gitu. Jadi mungkin itu juga kali ya yang bikin kayak isu-isu seputar perselingkuhan, apalagi yang mungkin flirting aja pas segala macam itu lebih mudah untuk ke blow up di social media, dan juga mungkin itu jadi lebih common didengarnya. Padahal sebenarnya apakah kita menormalisasi? Sebetulnya menurutku masyarakat kita sih nggak menormalisasi ya kayaknya ya. Kalau menormalisasi nggak bakal ada tuh yang viral-viral. Jadi at the same time, sekarang dengan sosial media dan juga dengan kita bicara soal sekarang kan ada yang poliamori segala macam, yang open relationships, itu udah orang-orang udah mulai terbuka soal itu, sehingga kalau aku rasa itu juga berperan gitu di dalam si entah cheating, entah relasi yang terbuka gitu. Jadi berperan dalam pembentukan definisi baru. Yes, betul. Ya. Ditambah lagi ketika kita bicara media sosial, kita bisa kontak dengan siapapun. Dan kadang namanya kontak itu
pembicaraan tuh bisa berlanjut sampai kemana-mana, sehingga batasan apakah ini pembicaraan yang wajar atau ini sudah mulai masuk ke area-area yang harusnya tidak diakses gitu, itu udah makin kabur ya. Tapi berarti kalau gitu benar nggak nih pendapatku ya, kalau berarti perselingkuhan, konteks atau definisi perselingkuhan itu sesuatu yang, apalagi kalau misalnya kita punya pasangan nih, sesuatu yang perlu di-agree bersama nggak sih? Akhirnya bukan cuma definisi individual, tetapi juga definisi yang di-agree bersama sebagai pasangan. Karena bisa jadi menurut kita itu bukan cheating, buat pasangan kita ternyata cheating. Itu banyak banget soal kasus yang muncul akibat definisi yang berbeda gitu. Jadi itu sesuatu yang perlu nggak sih didefinisiin di awal gitu ya? Oh, selingkuh ini kayak gini, dan ini sesuatu yang menurutku batasan kita di dalam relasi gitu. Perlu banget sih ya, karena kan namanya relasi itu isinya kesepakatan, ya kan ya? Betul. Dan balik ke kalau kita ngomongin dari teori yang dibuat sama John Gottman dan Julie Gottman, pasangan yang psikolog dan juga bicara soal relasi gitu ya. Kalau ada di bukunya yang 8 Dates, itu kan topik pertama yang perlu di-agree adalah soal komitmen. Gitu ya, yang mana artinya komitmen gimana mereka mau menjalani hubungan, gimana perselingkuhan itu di-define, dan lain sebagainya macamnya. Jadi bisa jadi untuk satu pasangan, definisi perselingkuhan itu mungkin perselingkuhan itu udah termasuk ke kita ngechat untuk nutupin sesuatu, tapi mungkin buat pasangan yang lain bisa jadi mungkin definisinya berbeda ya. Oh, itu harus misalnya kalau udah ada emotional cheating gitu ya, kalau ada physical cheating itu udah termasuk dan sebagainya. Itu berarti sesuatu yang perlu didefinisikan, dan artinya pasangan itu punya definisi yang berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai disamaratain kali ya. Itu nggak sih? Betul. Apalagi kalau kita pindah relasi gitu ya. Gimana? Tiap relasi itu kan ada karakteristiknya sendiri-sendiri ya, dan mungkin kesepakatannya akan sangat dipengaruhi sama karakteristik tersebut. Nah, ini kita balik lagi nih bicara tentang tadi ketika semua orang udah mulai bisa kontak lewat sosmed ya, gimana sih cara kita, atau nggak usah cara dulu deh, kita dari awal nih ya, kenapa orang-orang tuh bisa punya batasan yang beda-beda, dan sejauh mana kalau menurut teman-teman ya pembicaraan online itu bisa jadi masuk ke kategori perselingkuhan. Ini personal banget ya sih ya. Balik lagi ke kesepakatan tadi ya sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau kita, tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin soal chatting gitu kan, itu kan dari chat aja kadang itu merasa kita cocok klik gitu nggak sih sama seseorang, dari ngobrol yang tadinya satu kalimat jadi berpanjang-panjang, apalagi kita dikit-dikit sekarang story ya kan. Kalau udah nge-story kan jadi orang juga tahu aktivitas harian kita ya nggak sih, lalu nongkrongnya di mana, ketemu sama siapa, hal-hal kayak gitu tuh memicu kesempatan yang lebih besar untuk orang lain masuk nggak sih, untuk nanya-nanya lagi di mana, aku juga lagi di sini nih, atau apa yang kayak gitu-gitu nggak sih? Tahu udah di situ yang enak apa gitu ya. Jadi ada kemungkinan yang lebih besar buat masukin hal-hal yang akhirnya bisa jadi ngerasa ternyata kita punya kesamaan. Ternyata kita punya hobi yang sama-sama suka olahraga ini, sama-sama nongkrong di sini dan sebagainya gitu nggak sih? Kalau dilihat dari Aris, dari Mbak benar sih. Jadi itu yang awalnya harmless ya, yang awalnya tuh mungkin bukan sesuatu yang diarahkan ke sana, tapi makin lama membangun kenyamanan nih jadinya. Betul. Terus mulai deh kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita dapatkan di rumah atau dari pasangan gitu ya. Kayaknya awal pembukanya itu ya. Itu tuh yang mulai bahaya-bahaya ya. Biasanya mungkin perhatian-perhatian kecil yang kita nggak lagi dapetin dari pasangan kita. Perhatian-perhatian kecil buat seseorang itu, ternyata ini validasi yang dia cari selama ini. Ternyata enak ya diperlakukan dengan cara yang seperti ini, yang bisa jadi kadang orang nggak tahu loh kalau itu sesuatu yang dia suka, dia inginkan, karena mungkin dengan pattern-pattern relasi yang sebelumnya yang mungkin ya udah biasa diperlakukan dengan cara yang sama, kemudian diperlakukan dengan cara yang berbeda yang baru, itu akhirnya memicu sparks yang kemudian ternyata nyaman ya, ternyata ini yang gue suka nih sebenarnya di dalam relasi. Nah, kalau udah kayak gitu tuh gimana tuh? Itu kan kayak bahaya nggak sih sebetulnya kalau udah ada perasaan-perasaan kayak gitu? Itu termasuk cheating nggak sih? Cheating nggak sih itu? Menurutmu gimana? Buat aku sih jujur cheating ya. Apalagi sebenarnya kan
dengan gampangnya di sosial media sekarang share reels itu meme lah, reels lah. Ini nih kita coba ini yuk bareng yuk. Iya. Yang tadinya nggak deket hanya dengan share reels setiap hari, akhirnya jadi kayak ada sense deket nih gitu. Ayo jalan yuk gitu. Ya, terus itu jadi membangun membangun ini ya ternyata yang diperlukan dalam relasi sehingga aku bisa merasa nyaman nih di dalam relasi ini. Atau diperhatikan. Karena kan kalau umpamanya kita share reels, aku diingat nih. Gitu. Bener lagi. Dia kok inget ya aku suka ini ya. Jadi sebenarnya bukan karena orangnya sebenarnya tapi rasa yang dia dapatkan, validasi yang dia dapatkan dari entah itu dari orang lain atau dari pasangannya, tapi memang itu yang dia butuhkan saat itu, sehingga ketika ada orang lain yang memberikan, rasanya langsung klik banget nih. Padahal sebenarnya mungkin awalnya dia nggak mencari nggak mencari itu keluar, tetapi ketika tangkinya mungkin kosong gitu ya di dalam, terus kemudian ada yang ngisi dari luar, inilah bibit-bibit kemungkinan perselingkuhan ini bisa terjadi di kemudian hari gitu. Walaupun awalnya mungkin terkesan harmless atau nggak berbahaya nih kayaknya ya, itu kan cuma kirim-kirim aja kan, itu cuma DM ya udahlah gitu ya. Tetapi ketika DM ini bersambut, ya nggak sih, biasanya itu jadi mungkin meningkatkan interaksi yang tadinya cuma sekedar kirim satu kali, kemudian bersambut, kemudian lagi interaksinya jadi berlanjut. Kayaknya lanjutannya itu udah nggak bisa kita prediksi ya. Nggak bisa kemana-mana. Kalau udah gitu ya. biasanya jadi berlanjut kemana-mana ya Mbak ya. Terus juga akhirnya apakah kemudian itu, jadi gimana dong nih caranya? Karena kan semua ini interaksi yang tiap hari kita alamin nggak sih sama teman-teman cewek, sama teman-teman mungkin satu grup gitu ya. Mungkin kita juga sulit kali ya mengetahui batasan itu, mana nih yang udah mulai menjurus, karena kita melakukan itu sehari-hari. Gimana tuh kira-kira? Tapi mungkin sebelum ke sana aku penasaran juga nih. Karena kan ada beberapa orang yang nggak percaya bahwa pertemanan lawan jenis nih boleh, tapi ada yang gitu kan. Nah gimana nih kita ada hot topic itu gitu. Karena ya itu kan juga menjadi bibit awalnya juga gitu. Iya. Iya, gimana tuh? Kalian tim yang mana? Tim yang percaya atau nggak percaya? Kalau aku tim yang bestian sama laki nggak apa-apa lagi. Oke. Kalau aku sih menganggapnya memang pertemanan lawan jenis ini it's not for everyone. Diplomatis sekali ya jawabannya ya. Karena memang kita kan nggak tahu nih lawannya gimana gitu kan. Mungkin menurut kita ini perbestian ya, ini sebuah pertemanan dekat, tapi ada spot-spot tertentu yang buat kita itu tidak jadi concern, tapi buat dia mungkin itu signifikan gitu. Sehingga ketika kita memberikan perlakuan tertentu, ternyata dia menangkapnya sebagai ini yang aku butuhkan nih, tapi tidak dalam konteks pertemanan. Gitu. Tapi kalau aku tipe yang ini nih, yang kayaknya sebagai mantan yang percaya, mantan yang percaya, mantan individu yang percaya bahwa pertemanan itu cewek cowok atau lawan jenis itu suatu hal yang bisa terjadi. Menurutku yang paling penting adalah gimana kita supaya nggak kejeblos ke dalam ranah-ranah yang membahayakan itu. Karena ini pertemanan pinggir jurang ya. Iya, ini kayak tipis udah tinggal gitu kan. Nah, itu sesuatu yang kayaknya menurutku sih boundary itu penting banget ya untuk dibuat dari awal, apa yang kita akan arahnya kemana dan sebagainya. Karena mungkin banget sih akhirnya salah persepsi tadi yang kayak dibilang sama Mbak Widya. Oh, ternyata ini sesosok yang bisa mengisi aku gitu ya. Ternyata dia ngertiin aku banget gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin yang di other party mungkin nggak menganggap bahwa itu sesuatu yang lebih dari pertemanan gitu. Jadi definisi itu menurutku penting banget tuh dalam pertemanan di pinggir jurang ini ya. Supaya nggak ada pihak-pihak yang terlanjur nyaman ya. Nanti sulit ya, karena kalau udah terlanjur nyaman nih gitu. Ngomong-ngomong tentang terlanjur nyaman ya, kadang ketika kita udah dalam posisi di mana ini aku udah sangat merasa comfort nih dalam hubungan ini. Kemudian dia jadi mengabaikan bahwa
ada boundaries yang perlu kita jaga di situ. Yang mana akhirnya dia jadi merasa bahwa ya gimana ini udah terlanjur nyaman, ya gimana ini memang yang aku cari selama ini. Kamu nggak bisa memberikan atau kamu tidak pernah berpikir ke arah sana bahwa aku butuh nih. Gitu. Itulah yang kemudian sering kalau yang aku lihat dari video-video itu ya, bahkan ada kan video-video yang dimana pelaku perselingkuhan dan selingkuhannya ini benar-benar bisa mengkonfront pasangan sah gitu ya, dengan alasannya kamu nggak bisa memberikan itu gitu. Terjustifikasi gitu ya. Seolah-olah ada pembenaran di situ. Ada apa ya, alasan-alasan yang dianggap bahwa ini sah nih buat melegalkan hubungan yang tidak sah ini gitu. Menurut kalian gimana tuh? Apakah memang ada kecenderungan orang-orang ini jadi lebih kayak mengutamakan kenyamanan pribadi atau gimana? Ya sebetulnya mungkin ya menurutku, nggak tahu nih menurut teman-teman gimana, tapi kayaknya banyak orang yang menganggap bahwa aduh gimana ya, namanya juga perasaan kan kita nggak bisa memilih, seolah-olah perasaan itu nggak bisa, seolah-olah kita when it comes to emotion gitu ya, when it comes to feelings itu kayaknya seolah-olah kita nggak punya kontrol terhadap itu gitu, yang akhirnya memvalidasi atau menjustifikasi bahwa oh kalau kita udah jatuh cinta, kalau kita udah nyaman ya itu di luar kontrol kita. Padahal sebetulnya kan sebagai manusia kita punya kemampuan untuk mengontrol itu semua, mengontrol perilaku kita. Walaupun perasaan mungkin kita nggak bisa bohong ya, misalnya kayak oh ada rasa tertarik, menurutku ya wajar untuk kita validasi, meng-acknowledge bahwa mungkin kita tertarik sama individu ini gitu. Nah tetapi yang banyak orang itu sering kali lupa adalah dengan kita meng-acknowledge bukan artinya kita ngebablasin tuh. Itu yang sering kali suka kelupaan ketika oh ya kita meng-acknowledge, kita tertarik terus kita bablasin terus. Bukannya kita kasih tahu ke diri kita bahwa hey, ini warning sign loh bahwa kita harus ngerem loh gitu. Nah, ini yang sering kali orang kayaknya salah kaprah tuh di situ. Menurut teman-teman gimana nih? Iya, kalau menurutku juga sebenarnya sama ya sama Mbak Tiara. Nah, di sini kan juga dalam relasi itu nggak hanya emosi aja ya sebenarnya, nggak hanya ketertarikan aja, tapi ada passion juga, ada komitmen juga gitu, triangle of love lah ya. Di sini kita bicara. Jadi sebenarnya menurutku nggak selamanya hanya terkait emosi aja gitu, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab di relasi itu juga, bagaimana kita memegang perkataan kita sendiri gitu ya. Jangan sampai nih kita udah janji sehidup semati, apalagi kalau sudah menikah kan ya berarti ya, itu menjadi akhirnya pupus gitu aja hanya karena sesekali fun yang sesekali aja gitu. Ini ya apa temporary insanity ya. Agak-agak gimana gitu ya, pada saat itu tuh kayak ada hormon-hormon yang teraktivasi gitu ya, adrenalinnya main, terus akhirnya kita fokusnya ke oh gue mau mencari passion nih di dalam relasi itu yang hilang atau yang nggak ada di dalam relasiku yang formal, yang official gitu ya, sehingga lupa kalau di dalam triangle of love itu nggak cuma ada fokus pada passion tapi juga ada intimasinya, ada komitmen juga gitu, dan banyak pada saat proses perselingkuhan ini kayaknya banyak yang fokusnya lebih ke arah passion ini yang nggak ada gitu. Dan the spark is already over di hubungan yang existing. Gimana nih gitu ya, kalau udah sparknya hilang lalu gimana gitu. Jadi itu sesuatu yang sering kali. Berarti rambu-rambu itu ada untuk mengingatkan kita bahwa kita punya komitmen ya, bukan untuk dibablasin ya. Betul. Justru di situ yang biasanya aku ngobrol juga nih sama klienku, kayak ada rasa guilt-nya nggak? Karena guilt itu seringkali menurutku banyak yang diterabas sama banyak orang yang akhirnya menormalisasi perilaku perselingkuhan itu. Tetapi justru sebetulnya rasa bersalah itulah yang harus kita pupuk dan harus kita jaga jangan sampai hilang. Karena kalau udah hilang biasanya perselingkuhan itu nggak cuma satu kali terjadi biasanya. Ada kecenderungan berulang kan ya? Gitu nggak sih? Pernah lihat kasus-kasus yang kayak ini nggak cuma sekali tapi berkali-kali gitu, dan menurutku biasanya aku tarik lagi, oke, gimana guilt-nya? Kapan guilt itu diterabas? Kapan guilt itu hilang, dan mungkin kita bisa fokus on rebuilding that sense of guilt itu yang dirasakan sama individu. Setuju sih. Tapi balik juga nggak sih kalau guilt-nya itu ada atau tidak ada, balik ke how they value everything in life, sama termasuk relationships-nya juga.
Tapi sebetulnya guilt itu kan sesuatu yang umum ya, nggak cuma tentang relasi, tetapi soal rambu-rambu perilaku kita sebagai seorang individu. Apakah benar atau salah? Ini kan terkait dengan conscience juga, gitu, nurani istilahnya gitu, yang sesuatu yang terlepas dari perselingkuhan atau relasi. Perilaku itu kan kita sebagai manusia punya rambu-rambunya, mana yang benar, mana yang salah, apakah perilakuku ini sesuatu yang benar atau salah untuk dilakukan. Apakah misalnya ini tindakan yang benar atau tidak gitu. Nah, ini yang walaupun menurutku ya terlepas dari relasinya sendiri, mungkin itu yang kita perlu tarik lagi. Sense of right or wrong-nya ini benar nggak orangnya, individunya. Iya, dan itu bukan sesuatu yang ujung-ujung berubah kan? Iya. Maksudnya bukan sesuatu yang oke, sekarang aku merasa ini benar atau tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba lah gitu. Sesuatu yang muncul tiba-tiba itu adalah sesuatu yang memang udah muncul di awal dan polanya itu kelihatan sebenarnya. Sayangnya kita itu tidak selalu punya kepekaan atau bukan nggak punya kepekaan deh, kita kayak seakan-akan mematikan sendiri kepekaan kita demi passion itu tadi gitu kan. Balik lagi gitu kan, kita lupa kalau kita punya boundaries, punya value-value awal yang kita anut dari dulu ketika membangun hubungan gitu ya. Artinya boundaries semacam ini yang memang perlu kita sepakati di awal, value-value ini yang perlu kita selaraskan di awal supaya hubungan ini berjalan tidak hanya dengan satu keyakinan aja bahwa oh ini menurut aku benar, ya kamu ikut keyakinan aku dong gitu ya. Dan kita perlu hati-hati juga nggak sih sama rasa rush-nya itu yang muncul gitu, karena seringkali rush itu yang mendorong kita untuk beraksi, bertindak gitu. Nah, justru ketika kita tahu ada rush ini gitu, justru itulah menurutku trigger atau warning sign buat kita untuk oke, ini kan lo excited nih gitu ya, dan kita kan sebagai manusia mungkin sense of excitement itu yang kita cari nggak sih di dalam kehidupan kita gitu, kayak wah semangat, termotivasi. Nah, pada saat itu terjadi pada area-area yang mungkin kurang tepat, kayak contohnya di dalam perselingkuhan, itulah tandanya kita mungkin perlu ngerem, bukannya perlu digas. Gitu nggak sih sebetulnya? Itu berarti kayak misalnya, aku semangat banget nih berangkat ke kantor soalnya jadi aku sama office mate aku gitu. Berangkat ke kantornya bagus ya kan, jadi semangat, tetapi alasannya itu yang kayaknya perlu apakah ini sesuatu yang tepat nih motivasinya gitu, atau sesuatu yang sebetulnya udah main di pinggir-pinggir jurang tuh kayak tadi Mbak Widya bilang. Kayaknya butuh ini juga ya, rasa-rasa mango, kamu terlalu vanilla, udah terlalu stabil mungkin relasinya. Itu yang belakangan sering disebut, kamu terlalu, you are too vanilla for me. Padahal istilah itu udah lama banget loh, dari mana-mana, dari kapan tahu gitu. Tapi kayak you're too vanilla tuh maksudnya terlalu flat, terlalu baik. Biasa gitu ya. Tapi aku belakangan ketemu loh kasus-kasus di mana, aduh pasanganku tuh terlalu baik. Tapi gimana ya, kurang greget gitu. Lalu misalnya akhirnya ketika, tapi dia tuh selalu udah ada kayak, misalnya kita udah terlalu terbiasa dengan rutinitas kita. Itu kali ya istilahnya, mungkin dengan vanilla itu adalah karena rutinitas yang sudah biasa, sesuatu yang udah terprediksi gitu. Sehingga akhirnya yang tadinya nyaman, kita persepsi relasi official kita atau relasi resmi kita tuh udah nyaman, akhirnya ketika ada sesuatu yang berbeda, dengan divalidasi dengan cara yang berbeda mungkin ya, akhirnya kita jadi tertarik, oh ternyata flavornya berbeda nih. Dan itu membuat kita bisa dengan mudah seperti mengabaikan kali ya. Mungkin kalau terlalu ini ya, terlalu berat kalau dibilang mengorbankan, tapi kayak udahlah ini kita kesampingkan dulu, aku mau menikmati yang ini karena ini memberikan aku validasi, ini memberikan aku rasa-rasa baru gitu ya. Perasaan-perasaan seperti itu yang kemudian muncul dan akhirnya bablas ya. Jadinya membuat orang udah beneran yang tadinya dia kesampingkan beneran udah dia tinggalkan nih, bahwa komitmennya dengan pasangan utamanya itu tidak lagi dia jadikan prioritas sehari-harinya, tapi bagaimana rasa nyaman, bagaimana rasa dia mendapatkan validasi, itu dijadikan pembenaran untuk dia melanjutkan hubungan dan perasaan-perasaan yang melewati boundaries tadi. Padahal sebenarnya boleh nggak sih? Kan bisa ya kita minta juga dengan pasangan kita, aku tuh senengnya diginiin loh. Yes, that's what I mean ya. Karena memang seringkali
orang-orang tuh merasa, bahkan sebenarnya kalau kita udah lama tuh bisa lebih gampang nggak sih mintanya ya? Maksudnya minta perlakuan tertentu yang menurut kita nyaman gitu ya. Tapi apakah karena sudah terlanjur lama itu tadi, tidak ada sparks-nya lagi, kita pun enggan meminta? Apa itu yang terjadi? Well, sometimes yang kulihat dari perselingkuhan gitu ya, istri ataupun suami yang sah gitu justru di-keep gitu. Tapi kemudian cari-cari sensasinya tuh di luar gitu dengan alasan aku tidak mau menodai kamu gitu. Oh wow, ini alasan yang Iya. Kamu terlalu baik untuk aku ajak ngapain gitu. Ada sih kasusnya gitu ya. Bener kan? Ada kan? Iya. Jadi nyari rasanya di luar. Padahal itu justru membahayakan nggak sih dalam pernikahan? Dan itu juga kayak sesuatu yang akhirnya mungkin mengkhianati pasangan gitu dengan cara yang seperti itu. Ada memang seperti itu ya, yang kayak nyari flavornya di luar gitu, tetapi balik ke rumah gitu. Karena mungkin cost-nya juga gede nggak sih kalau misalnya sampai terjadi sesuatu di dalam pernikahan. Apalagi kalau kita ngomongin pernikahan ya, mungkin kalau pacaran mungkin less gitu. Tetapi kan kalau di dalam pernikahan biasanya ada involvement dari anak, dari betul. juga mungkin keluarga bercerai juga nggak mudah ya, nggak murah dan nggak mudah ya. Nggak mudah. Gitu. Jadi mungkin itu sesuatu yang kayak aduh udah nggak nyaman gitu ya, tetapi ya udahlah kita di luar aja gitu nggak sih? Bisa dibilang banyak ya. Banyak ya. Jadi memang ya alasan itu bisa sangat mind blowing ya kalau kita mendengar dari klien-klien ini ya. Tidak ada alasan-alasan yang baku sepertinya sehingga orang bisa memilih banyak latar belakang gitu buat dia melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi belakangan tuh kalian sering lihat nggak sih kayak postingan-postingan yang seolah-olah dia tuh merasa bangga gitu dengan perilakunya kayak udah keluar dari rumah berarti udah single lagi misalnya kayak gitu. Jadi seolah-olah dia menganggap itu diterima. Perilaku yang diterima lah. Kita nggak bisa bilang normal lah ya karena sebenarnya nggak ada yang menormalisasi. Benar. Tapi seolah-olah itu dia anggap bahwa kalau aku share ini lucu nih, bakal diterima nih. Awalnya jokes, tapi kemudian kan banyak orang mengiyakan mungkin atau banyak orang yang termotivasi untuk melakukan hal yang sama yang kemudian banyak banget lah pokoknya kalau kita lihat konten-konten yang seolah-olah menormalisasi itu padahal sebenarnya nggak ada yang menormalkan gitu. Karena banyak juga nggak sih kayak orang-orang yang sekarang atau ya individu tertentu yang chasing cloud. Jadi nyari cloud-nya gitu, mau sensasi, nyari reaksi dari banyak orang. Nah, tapi kan kalau reaksi itu banyak yang muncul, akhirnya kan itu menjadikan istilah atau pemahaman yang salah terkait dengan perilaku itu yang mungkin banyak orang berpikir bahwa ternyata dinormalisasi, padahal sebenarnya enggak karena reaksinya yang banyak yang diperoleh dari si cloud itu gitu yang dicari itu tadi. Jadi ini mungkin jadi salah kaprah gitu ya bahwa kita tuh nggak menormalisasi itu loh, tapi karena mungkin banyak individu tertentu yang chasing cloud itu yang akhirnya yang dicari adalah reaksi, yang dicari adalah respon-respon dari netizen Indonesia. Betul. Yang secara statistik jadinya kayak lebih banyak yang gitu. Jadi ada yang ada yang enggak gitu ya. Akhirnya itu sesuatu yang menarik dan juga menjadi dianggap sebagai suatu hal yang dinormalisasi padahal sebetulnya enggak ya. Kalau kita lihat lebih banyak orang sakit hati ya karena iya dong. Kita aja kadang kebawa sakit hati gitu ya sebagai psikolog ya. Tapi di sisi lain juga meniru budaya luar nggak sih? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya budaya contohnya di Jepang gitu ya, it's normal for them kalau untuk berhubungan seksual dengan orang lain selama nggak main hati gitu. Apalagi tuh banyak tuh di sosial media yang kayak ada reels-reelsnya kan, ada video-video konten yang soal kayak di sana tuh dinormalisasi gitu. Nah akhirnya banyak yang, apalagi tadi akhirnya sempat nyebut juga soal bentuk-bentuk relasi seperti misalnya poliamori gitu, misalnya open relationship dan sebagainya gitu. Banyak definisi-definisi baru itu yang membuat akhirnya seolah-olah itu ternormalisasi. Padahal sebetulnya sebagian besar dari itu hanya sebagian kecil gitu. Padahal sebagian besar dari relasi itu sebetulnya tidak menerima ya. Jadi kembali lagi kan bagaimana kita jujur nggak sih sama diri kita sebetulnya
walaupun bentuk-bentuk relasi baru itu bermunculan dan dianggap tren, tapi apakah itu sesuai dengan value kita nggak? Yes. Kayaknya itu juga deh, karena lagi. kalau nggak akhirnya digiring sama pasangan, karena ini seringkali juga ada beberapa kasus yang aku dapat bahwa akhirnya si pasangan setuju dengan perselingkuhan, dengan open relationship dan sebagainya karena udah keburu sayang, nggak rela pasangannya pergi. Yes, padahal sebenarnya dalam hati nggak terima nih. Ada banget lagi. Bilang ada banget lagi kasusnya. Ada banget loh. Ada. Iya. Kalau dari sisi psikolog kita pasti udah dapat banyak banget ya kasus-kasus kayak gini. Mulai dari yang yang micro cheating itu sampai yang udah bener-bener oke, ini kayaknya jadi berantakan di banyak aspek gitu. Untuk orang-orang yang mungkin pasangan-pasangan lah ya, pasangan-pasangan yang mungkin menemukan diri mereka terjebak. Ya nggak terjebak sih ya, ini perilaku yang dipilih. Ya untuk pasangan-pasangan yang berada dalam masalah inilah, masalah perselingkuhan ini. Bagaimana ya cara addressing the problem ketika mereka mulai merasa bahwa oh ini udah nggak sehat nih gitu ya. Artinya kan kesadaran itu udah muncul gitu ya. Terus gimana ya cara mereka bisa memulai untuk mengatasi masalahnya atau mulai untuk mengambil langkah-langkah menyelesaikan problem yang di depan mata ini. Kalau dari sisi teman-teman psikolog tuh biasanya apa sih yang kita anjurkan pertama kali ke psikolog? Konsultan pasangan. Itu udah. Karena ini sesuatu yang sometimes bigger than us loh gitu. Sometimes itu kita butuh bantuan dan memang kayak itu tadi. Misalnya kayak dalam proses perselingkuhan kalau kita nggak baik itu tadi kan mungkin pembahasannya dari sisi pelaku gitu. Tapi sebagai orang yang diselingkuhi, seringkali kan kita mungkin akhirnya ada blaming nggak sih ke diri sendiri, apa ini aku yang salah, apa aku yang kurang, aku kurang apa lagi sih, oh aku mungkin kurang pengertian, oh aku mungkin begini dan jadi akhirnya biasanya proses itu ada self blame juga, ada mungkin proses-proses yang mana kayak questioning atau mencoba untuk merasionalisasi dan sebagainya, dan ini yang mana menurutku tadi kan akhirnya sempat nyebut soal couples counseling gitu. Nah, menurutku di dalam proses perselingkuhan atau jika terjadi perselingkuhan itu nggak cuma couples aja sih, sebetulnya individual counseling juga perlu. Artinya di mana ke psikolog itu ini apa sih penghayatan kita soal perselingkuhan ini gitu, dari baik dari sisi relasi maupun baik dari sisi individunya sendiri gitu. Menurut Iris dan Mbak Widya gimana? Aku setuju banget sih, dari pelaku gitu ya, dari korban gitu ya, dan dua-duanya pun gitu. Apalagi sekarang kita udah mulai banyak pembahasan soal relasi pasangan ya sebenarnya ya. Jadi menurutku mungkin rasa bersalah itu bisa jadi ada di keduanya juga. Tadi kalau kita ngomongin guilt, bersalah nggak bisa ngasih, ada juga gitu kan. Tapi bersalah untuk sudah melakukan hal tersebut juga gitu. Di sisi lain gimana mereka bisa define the relationships yang selanjutnya. Gak hanya look past aja, nggak hanya melihat ke belakang ke momen-momen di mana ada perselingkuhan atau ke masa lalu, tapi gimana mereka bisa mendefinisikan relasi yang baru setelah terjadinya perselingkuhan. Oh wow, ini sekaligus menegaskan ya bahwa membawa isu pasangan ke bantuan profesional itu bukan membuka aib, karena banyak banget klien yang datang di salah satu pihak dulu gitu kan biasanya yang datang ya. Nanti mereka bilang, aduh tapi gimana ya cara supaya aku bisa mengajak pasanganku, karena dia menganggap bahwa ini adalah aib yang tidak boleh dibicarakan pada orang lain. Atau bahkan mungkin mereka udah mau nih, tapi ada pihak-pihak lain di dekat mereka, entah itu keluarga, menganggap bahwa ini tidak semestinya dibawa keluar dari rumah gitu ya. Itu yang kadang value atau internalisasi makna seperti itu yang kadang membuat orang itu ragu untuk menyelesaikan masalahnya, lalu memilih langkah-langkah yang menurut mereka benar gitu ya, padahal itu memperparah situasi ya. Jadi memang bantuan profesional itu di sini jadi sesuatu yang bisa membuat things get better ya. Iya, karena jatuhnya kan di sini
mungkin karena bantuan profesional itu bisa melihat situasi secara lebih objektif tanpa ada kepentingan yang condong ke kanan, condong ke kiri gitu ya, tetapi sosok yang bisa membantu untuk merefleksikan perilaku kita, mungkin apa yang perlu dibenahi dan sebagainya, tetapi juga sosok yang tidak memihak ke salah satu pihak. Dan ini yang menurutku penting sekali ya di dalam relasi, apalagi misalnya terjadi perselingkuhan seperti ini, dibandingkan kita curhat ke pihak-pihak lain yang mungkin ada dikomporin lah gitu ya itu, atau misalnya nggak, jangan kayak begitu dan sebagainya, dia pasti nggak akan berubah, ini udah pasti gini gitu. Jadi ada masukan-masukan yang mungkin bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap relasi dan juga bagaimana kita memproses perubahan setelah perselingkuhan itu. Iya benar-benar. Ya, karena yang penting no judgment, just care. Fillmore banget ya, Fillmore. Oke, berarti memang permasalahan perselingkuhan ini walaupun kita udah rame banget lihat, tapi sebenarnya ada aku sih ngerasa bahwa banyak orang yang bisa dibilang dia mungkin punya rasa bahwa ini tidak benar nih, bahwa ini bukan sesuatu yang layak untuk dilanjutkan, tapi kemudian dengan banyaknya bukan campaign ya, tapi banyaknya post tentang perselingkuhan yang di mana-mana, kemudian itu menggiring persepsi dia yang awalnya ini kayaknya salah deh, tapi ini kayaknya common. It's not right, but it's common gitu. It's not normal, but it's being slightly normalized gitu ya, walaupun sebenarnya kita nggak mau menormalisasi itu ya. Ada nggak sih pesan-pesan tertentu yang mungkin mau disampaikan sama teman-teman ke audiens kita yang belum, yang sedang, atau yang ingin mencegah terjadinya perselingkuhan? Kalau dariku, yang pertama kalau bisa baca buku 8 Dates. 8 Dates ya. 8 Dates ya. Di situ kita dijelaskan gimana caranya kita bisa discuss sama pasangan terkait komitmen kita gimana, how we value life, how we see life, yang mana itu bisa mendefine how is your relationships gonna be. Gitu. Gimana value dasar kita sebagai manusia, masing-masing orang gitu, masing-masing individu sebagai individu itu sendiri ataupun sebagai pasangan itu match atau enggak, sehingga kedepannya kira-kira kita bisa work atau enggak sih gitu. Jadi itu yang akan membuat kita lebih berkomitmen sebenarnya dan membentuk batasan-batasan yang jelas dan sehat. Nggak hanya jelas tapi juga sehat gitu ya, yang membuat kita akhirnya nanti ke depannya bisa lebih memilih pasangan kita daripada orang lain. Berat ya. Kalau dari aku sih simple aja sebetulnya ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat kolaboratif, komprehensif gitu ya dari Irish. Gitu. Kalau dari aku mungkin sebetulnya sesimpel kayak kita coba jujur sama diri kita dan dengarkan kata hati kita. Sebetulnya itu tuh yang tadi, rasa guilt-nya adakah gitu, atau misalnya questioning bahwa ini benar atau enggak ya. Ketika kita udah mulai bertanya seperti itu ke diri kita, ini ke arah mana ya? Ada pertanyaan itu, biasanya ada muncul lah di kepala kita, ada ini sebenarnya tujuannya apa, atau arahnya orang ini tuh kemana dan sebagainya. Itulah tanda-tanda kita sedang bermain api sebetulnya. Itu, jadi hati-hati kalau udah seperti itu, mendingan coba mundur, take a step back, refleksi sebetulnya apa sih, di mana sih kalian berada saat ini dan apa yang ingin kalian harapkan dari relasi yang ada saat ini. Gitu. So it's very important to define your value ya, and trust your gut ya. Listen to your heart. So thank you guys for watching Talk More Podcast. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa untuk tunggu juga episode kita berikutnya. Dadah. Bye.